Aku mau tanya nih, pengalaman kalian tahu trading forex itu gimana sih? Apa dari edukasi yang beredar di internet? Atau kalian tahunya dari iklan-iklan broker yang sering muncul? Terus nyoba buka akun trading di sana dan tiba-tiba trading gitu aja? Atau kalian diajak salah sebuah broker buat trading? Tapi kalian cuma tahu nama brokernya dan nggak tahu gimana kondisi brokernya, sama apa aja fasilitas yang dikasih. Kalau kalian sampai nggak tahu broker kalian itu seluk-beluknya gimana, ada baiknya kalian nonton video ini sampai habis ya. Oke, broker atau bisa disebut juga perantara, itu tuh pihak yang ngehubungin satu pihak sama pihak lainnya. Ya, bisa dibilang jembatan. Di trading forex ini, broker itu bentuknya sebuah perusahaan. Dan trader kayak kita perlu broker forex atau futures buat mulai transaksi. Kayak kita ambil posisi buy atau sell sama si liquidity provider. Sedangkan liquidity provider itu pihak yang berlawanan sama trader dan bertindak bisa jadi penjual atau pembeli. Berlawanan di sini bukan artinya bermusuhan ya, tapi mengambil peran berbeda. Kalau kita mau buy, dia siap sell. Kalau kita mau sell, dia siap buy. Liquidity provider sendiri pada umumnya itu bank investasi multinasional. Dan gak sembarang bank juga. Soalnya ada tingkatan atau kasta si banknya sendiri. Bisnis broker pada umumnya itu ngasih pelayanan ke kliennya biar bisa trading. Atau berdagang sama liquidity provider. Dan juga bisnis itu dibuat biar bisa cari keuntungan kan? Mereka ini cari untungnya itu umumnya dari komisi, spread, sama swap. Ketiga ini tuh apaan sih? Yang pertama, komisi. Komisi itu biaya yang harus dibayar sama kita waktu buka posisi. Mau itu buy atau sell. Jadi, semakin sering tradernya trading, si broker ini bakal terus dapat keuntungan dari komisi. Biasanya bayarannya itu dihitung per lot. Contohnya nih, si broker X, komisi per lotnya itu $30. Nah, kalau misalnya kalian open posisi 0,1 lot, ya komisinya $30 dikali 0,1. Jadinya, kalian harus bayar komisi $3. Kalau misalnya open posisinya 0,01 lot, jadi $30 dikali 0,01. Kalian harus bayar $0,3 buat komisinya. Komisi ini tuh dibayar di awal. Ya, ibaratnya kayak bayar tiket, tapi buat trading. Kalau kalian waktu ada transaksi yang lagi berjalan, terus tutup posisi, ya udah, beres sampai di situ. Kalian nggak perlu bayar apa-apa lagi. Terus ada spread. Spread itu selisih antara harga penawaran atau bid dan harga permintaan atau ask. Berarti ada dua harga dong. Yap, bener. Tapi nggak terlalu jauh beda harganya. Contohnya ini ada dua garis harga. Misalnya lagi trading di XAU-USD. Harga bidnya ini 1.700,1. Lalu harga asknya 1.700,5. Kalau kalian open posisi buy, kalian bakal mulai open posisi di harga ask, dan harga berjalannya itu dapat di harga bid. Sedangkan kalau kalian ambil posisi sell, kalian akan open posisi di harga bid, dan harga berjalannya itu dapat di harga ask. Selisih inilah yang disebut spread, dan diambil sama broker untuk keuntungannya. Dan juga ada swap. Swap itu biaya yang dibebanin ke trader kalau nahan posisinya berhari-hari. Jadi waktu kalian open posisi dan dibiarin gitu aja berhari-hari, atau bisa dibilang nggak ditutup posisinya, itu tuh bakal dikenain biaya sama brokernya. Swap ini tuh disebut juga biaya inap. Kenapa ada biaya inap atau menginap? Soalnya kan kita trading di broker nih, pakai fitur leverage. Masih ingat kan leverage itu apa?
yang mana setiap transaksi kita itu, kekurangan dananya dibantu sama broker. Ya, singkatnya, kita dipinjemin duit dulu sama si broker, biar kita bisa menuhin persyaratan buat open posisi. Nah, kalau kita nggak tutup posisi berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu, si biaya swap-nya ini bakal jadi makin besar. Intinya ya, kita kayak bayar bunga aja. Soalnya udah dipinjemin duit sama si brokernya. Nah, inilah ketiga hal umum yang jadi sumber pendapatan broker buat operasional bisnisnya. Jadi jangan bingung nanti kalau kalian trading, terus pas entry posisi selalu minus. Soalnya ada biaya komisi dan spread. Tapi ada juga kok yang nggak ada salah satu dari komisi, spread, atau swap. Atau ketiganya ini nggak ada. Tapi broker ini juga bisa aja punya pendapatan alternatif lainnya. Misalnya biaya langganan membership VIP, biar trader bisa dapat layanan terbaik. Atau biaya administrasi waktu si tradernya mau narik dana. Dan lain-lain. Tapi ada juga yang agak kontroversial nih. Ada juga broker yang dapat pendapatan selain dari yang disebut tadi. Si broker ini dapat untung dari trader yang rugi. Lah, kok bisa? Jadi gini, trading itu sama kayak bisnis. Nggak semua bisnis atau usaha yang dibangun bakal sukses atau bertahan, bahkan bisa rugi sampai berhutang. Gitu juga dalam trading forex atau futures. Sebagian besar trader itu nggak bisa bertahan lama di market. Sejauh ini, banyak trader yang bawa uang dan nyoba peruntungan mereka di trading forex atau futures, merasa dapat uang dari trading forex itu gampang. Dan menaklukkan market adalah hal yang gampang juga. Tapi ujung-ujungnya, uang mereka tuh habis gitu aja. Ngeliat peluang ini, ada broker yang berubah haluan. Yang asalnya nih, fungsinya itu cuma jadi perantara. Tapi malah berperan jadi liquidity provider juga. Dalam hal ini, brokernya itu disebut broker dealing desk. Sedangkan broker yang cuma ngebantu ngelemparin order kliennya, dengan sistem STP atau straight through processing, langsung kepada liquidity providernya itu, namanya broker non-dealing desk. Ini penjelasan kedua jenis brokernya. Broker dealing desk itu dapat keuntungan dari tradernya yang rugi atau loss. Jadi trader rugi, broker untung. Kalau tradernya untung, brokernya rugi. Terus, di sini juga ada potensi kecurangan, kayak requote sama slippage. Requote itu, ketika kita klik open posisi, ada delay atau jeda yang cukup lama, sampai akhirnya kita open posisi di harga yang sudah jauh dari yang kita inginkan. Terus slippage itu, waktu kita open posisi di harga tertentu, bisa langsung done. Tapi harganya beda sama waktu kita klik. Dan masih banyak lagi kecurangan lainnya. Biar tradingnya ini keganggu dan loss gitu aja. Atau, waktu kalian udah nggak bisa dicurangin brokernya nih, pas kalian mau tarik hasil keuntungan dari tradingnya, kalian bakal dipersulit buat penarikan dananya. Kalau broker non-dealing desk itu, kan udah dibahas sebelumnya, cuma ngebantu trader buat trading sama LP. Jelas, keuntungannya itu dari trader yang selalu trading. Broker-broker ini biasanya kasih fasilitas, kayak edukasi atau hadiah-hadiah dari kompetisi. Atau juga, setiap tradernya udah trading sekian lot, mereka bakal dapat hadiah yang sesuai dengan akumulasi lotnya. Intinya, gimana caranya ngebuat kita biar trading terus? Walaupun ada juga sih, broker dealing desk yang ngasih fasilitas kayak gini. Jadi, gimana cara ngebedain broker dealing desk dengan broker non-dealing desk? Ya, agak susah sih, soalnya broker nggak bakal terang-terangan. Kalau mereka itu broker dealing desk. Kalau kalian ngerasa sering dicurangin brokernya, kalian bisa anggap broker itu broker dealing desk. Dan balik lagi ke kalian. Kalian bebas mau trading di broker non-dealing desk atau dealing desk sekalipun. Selama brokernya itu fair.
dan bisa ngebuat kalian trading dengan nyaman. Banyak juga kok forum yang ngebahas broker-broker itu reputasinya gimana. Dan kalian juga bisa ambil referensi dari sana. Buat sekarang, kalian udah dapat gambarannya kan tentang bisnis broker forex itu kayak gimana? Semoga di video ini, kalian bisa lebih berhati-hati dalam memilih broker ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.